Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat iringi salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain dimanapun Anda berada, di dalam fikih ada yang dikenal dengan alatul mubah, ya, permainan atau alat-alat atau instrumen-instrumen yang hukum dasarnya itu mubah, boleh-boleh saja. Tapi kemudian hukum dasar mubah ini akan berubah sesuai dengan penggunaan daripada alat atau instrumen itu. Misalnya gitar itu tidak punya hukum apa-apa, tapi ketika gitar dimainkan itu kemudian punya konsekuensi hukum. Apa tujuan daripada gitar itu digunakan? Jika ada orang dalam menggunakan gitar itu membuat dia lupa sholat, dia melalaikan kewajiban-kewajiban agama, maka biasanya para ulama akan melabelkan hukum terhadap gitar itu sebagai lahwal hadis, atau alat mubah tapi kemudian melalaikan orang, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Banyak sekali manusia yang kemudian mengambil alat-alat mubah ini untuk membuat manusia itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum itu tidak tunggal. Kita bisa membaca di dalam sejarah banyak sekali para ulama yang menggunakan alatul musik misalnya, atau alat-alat mubah yang lain, instrumen-instrumen mubah yang lain, yang kemudian dengan instrumen atau alat mubah itu mereka membuat orang lain menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada cerita di dalam sejarah Islam, seorang ulama besar bernama Imam Al-Farabi rahimahullah. Beliau selain seorang ulama tapi juga pintar sekali memainkan alat musik, tidak hanya sebatas gitar tapi juga alat-alat instrumen musik yang lain. Jadi suatu hari diceritakan beliau diundang oleh salah seorang khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah ke istana. Ada jamuan makan malam. Tentu setiap kali jamuan makan malam yang diadakan oleh seorang sultan atau oleh seorang khalifah diiringi dengan lantunan musik atau lantunan nyanyi, sudah menjadi satu kelaziman untuk masyarakat pada saat itu. Nah, saat Imam Al-Farabi mendengar lantunan musik yang dimainkan oleh orang-orang organ, ternyata lantunannya kurang membuat hati Imam Farabi itu senang. Begitu juga dengan raja, main musiknya kacau, instrumennya itu tidak jelas, kurang ada harmonisasi dan seterusnya. Sehingga Imam Al-Farabi setelah jamuan makan malam selesai minta izin sama raja untuk bisa memainkan instrumen musik tersebut. Diizinkan. Nah, pada kali pertama beliau memainkan instrumen musik tersebut, ya, semua orang pada menangis, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada kematian. Ya, pinternya beliau memainkan dan memadukan alat-alat instrumen musik itu sehingga membuat hati tergerak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kali kedua beliau minta izin kembali untuk memainkan musik. Kali kedua ini membuat orang bahagia, ya, seolah-olah mereka ini akan ya'ishu abada, hidup selama-lamanya, sehingga bahagia, tertawa bahagia.
dan minta izin lagi untuk main kali ketiga. Pada kali ketiga ini membuat orang terlelap tidur semuanya sehingga beliau bisa pamit ya keluar dari istana raja. Nah, semua itu kemudian dirangkum oleh ulama kita di dalam judul kitab yang disebut dengan Al-Musikil Kubra karangan Imam Al-Farabi, atau kemudian kitab Al-Musikil Kubra ini menjadi cikal bakal lahirnya musik Beethoven di barat nanti. Di dunia barat, kitab Al-Musikil Kubra itu dikenal dengan sebutan The Grade of Music. Jadi berdasarkan itu semua, termasuk alat-alat mubah yang sekarang dikembangkan di dunia sekarang ini seperti handphone misalnya, kemudian game itu sendiri misalnya, dan permainan-permainan yang lain itu sebenarnya semua mubah. Kita yang dilarang dari permainan itu, jika kita lakukan sampai membuat kita lupa kepada kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban agama maupun kewajiban dalam rumah tangga maupun kewajiban-kewajiban yang lain yang berhubungan dengan hukukul ibad, hak-hak manusia yang satu kepada manusia yang lain. Nah, bagaimana kemudian jika ada di antara teman-teman kita yang berprofesi sebagai gamer, ya, sebagai gamer bukan dalam rangka konsumtif, main game hanya untuk membunuh waktu, bukan itu tujuannya, tapi dia main game sebagai orang profesional. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan e-sport, ya, olahraga game, ya, olahraga baru yang dikembangkan di dunia modern. Bahkan di sebagian kampus itu disediakan beasiswa yang cukup banyak kepada atlet-atlet e-sport yang berprestasi. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam kepada orang seperti ini? Nah, pada saat mereka menggeluti suatu dunia yang mubah, awalnya hukum dasarnya mubah, tapi hukum mubah ini kemudian sudah menjadi profesi bagi mereka, itu sama persis dengan alat-alat atau instrumen-instrumen mubah yang lainnya. Ada orang yang mencari nafkah dengan melantunkan musik. Asal musiknya itu tidak membuat orang lalai kepada Allah, maka rezeki yang dia peroleh itu mubah. Seperti juga ada orang yang main sepak bola itu tidak hanya sebatas cari keringat, bukan hanya membataskan dirinya untuk lalai atau membeli macam-macam gila bola, membeli merchandise dan seterusnya, tetapi memang dia menekuni profesi olahraga sepak bola itu profesional, sehingga kehidupan dia dan keluarganya itu sangat bergantung kepada olahraga sepak bola. Jadi hukum mubah terhadap permainan sepak bola itu bisa meningkat statusnya ketika dia geluti dengan profesional dan dia mentaati rambu-rambu agama. Maka pada saat itu hukum mubah naik tingkat menjadi sunnah. Pada saat dengan dia memperoleh penghasilan itu, dia bisa membiayai keluarganya, asal hukum dasarnya itu bukanlah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dengan game. Permainan game itu asal hukumnya adalah mubah, ya, kita diizinkan oleh syariat main game atau main permainan yang kemudian membuat kita terhibur. Yang dilarang oleh syariat itu jangan sampai dengan permainan game itu kita dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada orang yang menggeluti dunia game bukan hanya sekedar untuk cari hiburan, tujuannya bukan untuk entertain, tapi dia sebagai gamer profesional. Dia mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari dan keluarganya dari permainan game. Maka pada saat itu game bukan lagi sebagai suatu alat mubah bagi dia, tapi alat untuk bisa bertahan hidup dalam kehidupan sehari-harinya. Maka itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasr minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.